Assalamualaikum, selamat datang di channel Fajiru Lagi Cerita. Perkenalkan, nama gue Farhan. Dan di channel ini gue akan menceritakan alur cerita film dan game yang tentunya akan menghibur kalian semua. Pada kali ini gue akan menceritakan alur cerita dari film Pokemon Detektif Pikachu yang rilis di tahun 2019. Film ini merupakan adaptasi dari video game tahun 2016 dengan nama yang sama. Sebelum kalau ceritanya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan siapkan minuman atau makanan favorit kalian. Oke, kalau udah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan sebuah fasilitas penelitian yang cukup besar, dan di sana terdapat Pokemon yang sedang dikurung untuk bahan percobaan. Nama Pokemon itu adalah Mewtwo. Kemudian terlihat seseorang yang nampaknya sedang terburu-buru keluar dari fasilitas penelitian tersebut menggunakan sebuah mobil. Seketika Mewtwo pun sadar dan dia menggunakan kekuatannya untuk keluar dari kurungan tersebut dan terjadi kekacauan di dalam fasilitas penelitian tersebut. Mewtwo pun langsung terbang dan mengejar mobil yang tadi keluar dari area fasilitas tersebut dengan terburu-buru. Saat mobil itu akan melintas jembatan, tiba-tiba terlihat sesuatu yang menghantam mobil itu dan mobil itu pun terpental ke dalam jurang. Terlepas dari scene yang menegangkan tadi, kita diperlihatkan pemandangan alam Pokemon yang sangat indah. Dan pemeran utama dari film ini adalah si Tim Goodman, seorang petugas asuransi yang melepaskan mimpinya menjadi pelatih Pokemon setelah kematian ibunya, sedang menuju ke suatu tempat bersama temannya Jack. Di sana ada Pokemon yang bernama Cubone. Si Tim disuruh Jack untuk menangkap Pokemon itu. Tim yang tidak ingin menangkap Pokemon lagi akhirnya terbujuk oleh Jack dan mau menangkap Pokemon itu dengan Pokeball milik si Jack. Pada awalnya, Cubone sudah berhasil ditangkap menggunakan Pokeball itu. Saat Tim mendekat, Pokeball itu masih bereaksi. Tim pun bertanya ke Jack akan hal itu. Si Jack langsung menyuruh Tim untuk lari dari situ, karena Cubone tidak memilih Tim sebagai partnernya. Tiba-tiba Cubone tersebut keluar lagi dari Pokeball. Cubone itu langsung mengejar dan menghajar si Tim menggunakan serangannya yang membuat Tim terpental. Di sini ini kocak sih menurut gua. Singkat cerita, saat mereka sedang berjalan bersama di sebuah kota, ponsel Tim menerima pesan suara. Pesan suara itu dari kepolisian Rhyme City. Mereka memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal dalam kecelakaan mobil. Tim pun langsung menuju Rhyme City, sebuah kota metropolitan tempat manusia dan Pokemon hidup berdampingan. Saat sampai di kota Rhyme, kita diperlihatkan berbagai jenis Pokemon yang bebas di jalanan berdampingan dengan manusia. Di kota itu juga, Pokemon bekerja sama dengan manusia melakukan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh manusia. Tempat pertama yang Tim datangi di kota itu adalah kepolisian kota Rhyme, tempat ayahnya bekerja. Di sana, ia bertemu dengan Letnan Yoshida. Yoshida mengucapkan bela sungkawa atas kejadian yang menimpa ayahnya. Mereka ditemani Pokemon yang bernama Snubbull. Singkat cerita, Tim diberi kunci apartemen milik ayahnya. Saat Tim hendak pergi ke tempat itu, Yoshida memberitahu Tim bahwa ayahnya sangat menyayangi dia lebih dari apapun di dunia ini. Sesampainya di apartemen, saat Tim membuka loker milik ayahnya, ia dikagetkan dengan kehadiran Psyduck dan seorang jurnalis CNN yang bernama Lucy Stephen. Lucy sedang mencari berita tentang kematian Harry Goodman, yaitu ayah dari si Tim. Kemudian, Tim pun ditanya apa yang Tim ketahui tentang Harry Goodman. Tim yang tidak begitu mengenal ayahnya tidak menjawab pertanyaan dari Lucy, dan singkat cerita Lucy pun pergi dari tempat itu. Saat Tim memasuki apartemen ayahnya, ia menemukan sebuah tabung kecil yang di dalamnya terdapat cairan berwarna ungu.
Karena tim penasaran, ia lalu membukanya. Cairan itu mengeluarkan asap tebal berwarna ungu yang membuat tim sesak nafas. Lalu ia membuka jendela dan tanpa sengaja terhirup oleh Pokemon Aipom yang membuat Aipom menjadi bertingkah aneh. Setelah itu, tim memasuki sebuah kamar. Di sana, ia menemukan surat ucapan ulang tahun untuk dirinya dari ayahnya. Terdapat juga tiket kereta menuju kota Rhyme. Lalu, tim memasuki kamar lain yang didesain sama seperti kamar tim di masa kecil. Saat tim sedang mengenang masa kecilnya, ada suara dari ruangan lain dan tim pun mendatangi di mana suara itu berasal. Ternyata, suara itu berasal dari Pokemon Pikachu yang sangat lucu dan menggemaskan. Saat Pikachu sedang bicara, tim terkejut kenapa ia dapat memahami perkataan Pikachu. Pikachu itu pun berkata bahwa ia kesepian dan butuh bantuan tim, dan tim pun meminta agar Pikachu menjauh dari tim. Tiba-tiba mereka diserang sekelompok Aipom yang dipengaruhi oleh gas ungu tadi. Mereka pun melarikan diri dengan menggunakan corong yang berakhiran di bak sampah. Anehnya, para Aipom itu kembali normal. Tim bertanya kepada orang-orang yang sedang berjalan di jalanan itu tentang Pikachu yang sedang bicara, tetapi orang-orang itu hanya mendengar. Kemudian Pikachu menunjukkan tulisan yang ada di balik topinya. Tulisan itu bertuliskan, "Jika menghilang, kembalikan ke Harry Goodman." Tim pun langsung mengira bahwa Pikachu ini adalah milik ayahnya. Singkat cerita, saat mereka sedang berada di dalam kafe, Pikachu memberitahu kalau ia menderita amnesia. Satu-satunya identitasnya yaitu tulisan di topinya yang membuat ia percaya kalau Harry adalah partnernya. Pikachu optimis jika ia selamat dari kecelakaan itu, Harry juga pasti selamat. Pikachu meminta bantuan tim untuk menemukan Harry agar ingatannya pulih kembali, karena hanya timlah yang dapat mengerti perkataan Pikachu. Lalu, tim mengajak Pikachu kembali pulang ke apartemen ayahnya. Keesokan harinya, tim marah melihat ruang kerja ayahnya yang sangat berantakan akibat ulah Pikachu. Pikachu memberitahu kalau ia menemukan tabung yang kemarin dibuang oleh tim. Di tabung itu ada logo R, dan mereka penasaran apa arti logo R itu. Tim pun langsung mendatangi kantor jurnalis yang kemarin bilang sedang mencari berita kematian Harry Goodman, yaitu Lucy Stevens. Di kantor itu sedang ada syuting iklan antara Roger Clifford yang merupakan pimpinan dari kantor C&M tersebut dan didampingi ayahnya Howard Clifford yang merupakan ayah dari Roger Clifford sekaligus pendiri dari kota Rhyme. Mereka akan mengadakan parade besar di akhir pekan ini yang akan dihadiri penduduk dan Pokemon kota Rhyme. Di sana, tim melihat Lucy yang sedang menghampiri Roger. Lucy memberitahu berita bahwa ia mendengar isu tentang Pokemon yang menyerang manusia. Sontak, Roger pun langsung berbicara. Itu bukan berita jika tidak bisa dibuktikan. Jika ingin berita, carilah sumbernya. Kemudian Lucy menyadari tim ada di sana dan bertanya apa yang kau lakukan di sini. Tim bertanya perihal tabung berlogo R itu kepada Lucy, dan Lucy langsung mengajak tim dan Pikachu ke ruang kerjanya. Di ruang kerjanya, Lucy menunjukkan sesuatu yang dimana ternyata ia memiliki tabung R, bahkan memiliki 5 buah tabung R. Tabung itu ia dapatkan dari hasil penyelidikannya di pelabuhan yang katanya Lucy pelabuhan itu sangat berbahaya. Tim yang nampaknya tidak ada rasa takut sama sekali langsung menuju ke pelabuhan itu bersama Pikachu. Sesampainya di pelabuhan, mereka bertemu dengan Pokemon pantonim, yaitu Mr. Mime. Karena tujuan mereka di sana mencari informasi mengenai tabung R, mereka pun menangkap Mr. Mime dan menginterogasinya menggunakan gaya pantonim. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan informasi dari Pokemon itu hingga membawa mereka ke suatu arena Pokemon ilegal di kota Rhyme. Di sana, tim dan Pikachu seperti diawasi oleh seseorang.
mereka bertemu dengan Sebastian dan rekannya Pokemon Charizard. Ingin membalas dendam karena dulu ia pernah dikalahkan oleh Pikachu, Sebastian menantang Pikachu untuk duel kembali melawan Charizard. Dengan tenang, Pikachu menyetujui duel itu. Sebelum duel itu dimulai, Charizard diberi gas air oleh Sebastian agar Charizard bertambah menjadi kuat. Pikachu panik karena ia lupa menggunakan kekuatan listriknya. Ada-ada aja, awalnya tenang banget, sekarang menjadi panik. Singkat cerita, tim pun tidak tega melihat Pikachu yang terpojok oleh Charizard. Tim masuk ke dalam arena untuk menolong Pikachu yang sebenarnya berbahaya memasuki arena saat Pokemon sedang bertanding. Lalu, Sebastian tidak terima Pokemonnya diserang mereka berdua. Sebastian masuk ke arena dan terjadi benturan antara tim dan Sebastian, yang membuat tabung air yang ada di jaketnya Sebastian pecah dan membuat para Pokemon yang ada di sana menghirup gas air itu. Para Pokemon pun menjadi tidak terkendali. Singkat cerita, Sebastian akhirnya memberikan informasi kalau tabung itu ia dapatkan dari dokter dan itu saja yang Sebastian ketahui. Saat ingin pergi dari sana, mereka masih dihadang oleh Charizard. Pikachu yang mengetahui bahwa Pokemon Magikarp bisa berevolusi menjadi Gyarados, langsung melempar Pokemon itu ke arah depan. Dan benar saja, Pokemon itu berevolusi menjadi Gyarados yang sangat besar. Seketika, Gyarados menyemburkan air dari mulutnya yang membuat tim dan Pikachu terbawa air itu sampai keluar. Di sana, mereka sudah dihadang polisi kota dan langsung dibawa ke kantor polisi. Singkat cerita, saat di kantor polisi, mereka bertemu dengan Yoshida. Tim memberitahu kalau ayahnya masih hidup, tetapi Yoshida tidak percaya karena kasus kecelakaan ayahnya sudah lama ditutup dan dinyatakan ayah tim sudah meninggal oleh pihak polisi. Yoshida yang tadinya tidak ingin menunjukkan rekaman CCTV di tempat ayahnya mengalami kecelakaan, terpaksa melakukannya karena ingin meyakinkan tim. Setelah menunjukkan rekaman CCTV itu, Yoshida berkata, "Tidak akan ada yang selamat dalam kecelakaan seperti itu, termasuk ayahmu." Kemudian, scene berpindah di suatu taman di kota Rhyme, yang dimana Tim dan Pikachu sedang berada di taman itu. Tampak raut wajah Tim yang penuh dengan penyesalan. Ia berkata, "Seharusnya dulu aku ikut bersama ayahku ke kota ini saat ibuku meninggal, tetapi malah aku lebih memilih berpisah dengan ayahku." Singkat cerita, saat mereka sedang mengobrol, datang sebuah mobil yang menghampiri mereka. Dari dalam mobil, keluar seorang wanita yang tadi mengawasi mereka di dalam arena Pokemon. Dan mereka pun diajak ke sebuah gedung yang sangat tinggi dan dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan itu mereka bertemu dengan Pokemon Flareon. Yang di balik Pokemon itu ada seseorang yang tak lain dan tak bukan adalah Howard Clifford, sang pendiri kota Rhyme. Ia juga mengakui kalau ia yang sudah memberikan tugas ke ayahnya, Tim, untuk menyelidiki gas berlogo air itu. Dan ia juga memberitahu kalau pembuat gas air itu adalah ulah putranya sendiri, yaitu Roger Clifford. Menurut Howard, Roger sangat membenci Pokemon, tidak seperti dirinya yang menyayangi Pokemon. Howard tak mampu menghentikan anaknya karena kondisi Howard yang ada di kursi roda. Singkat cerita, Howard menunjukkan suatu holografik kejadian kecelakaan Harry dan mengungkapkan kalau Harry selamat dari kecelakaan itu dan ditangkap oleh Mewtwo yang juga menghapus ingatan Pikachu. Howard bilang, "Jika kau menemukan Mewtwo, maka kemungkinan kau juga akan menemukan ayahmu." Kemudian, Tim mengajak Lucy yang ternyata Lucy sudah menyelidiki tempat itu dan mengarah ke fasilitas penelitian genetik Pokemon. Dan mereka pun bergegas ke tempat fasilitas tersebut menggunakan mobil milik Lucy. Sesampainya di sana, mereka menerobos paksa kawasan terlalang itu dengan memotong kawat pembatas dengan menggunakan tang. Di dalam fasilitas penelitian tersebut, mereka menemukan Pokemon Green Ninja dan Torterra yang sedang terkurung sebagai Pokemon eksperimen. Ternyata, CCTV merekam setiap gerak-gerik Tim dan Lucy hingga seseorang melepas kurungan para Pokemon itu dari jarak jauh. Kemudian, Pikachu menemukan sistem komputer yang masih berfungsi, dan saat Tim mengotak-atik sistem itu, tiba-tiba keluar gambaran hologram kejadian sebelum tempat itu porak-poranda. Di dalam hologram itu, ada sekumpulan orang yang sedang mengambil DNA milik Mewtwo untuk menciptakan gas ungu yang membuat setiap Pokemon menjadi bertingkah aneh jika menghirupnya. Mereka menyebut serum air.
Di hologram itu terkuak bahwa Harry lah yang menangkap Mewtwo untuk dijadikan penelitian. Singkat cerita, saat tim meninggalkan tempat itu untuk menemui Lucy, Lucy tidak ada di tempat itu dan mereka melihat kurungan Greninja sudah terbuka semua. Ternyata Lucy sudah ditangkap para Greninja dan mereka pun berusaha kabur dari kejaran Greninja. Tiba-tiba Psyduck panik dan mengeluarkan kekuatan yang sangat dahsyat. Kalau di anime Naruto seperti jurus Shinra Tensei. Lalu mereka berhasil lolos dari kejaran para Greninja itu. Kemudian secara tiba-tiba tanah yang mereka pijak bergerak dan memisahkan Lucy dan tim. Tapi si tim berhasil melompat kembali bersama Lucy. Rupanya tanah yang mereka pijaki adalah sekumpulan Pokemon Torterra raksasa sebesar gunung. Tim dan Lucy terjatuh ke sungai dan para Torterra kembali tenang. Saat keluar dari sungai, Pikachu terluka dan tak sadarkan diri. Lalu muncul seekor Bulbasaur. Tim meminta bantuan kepada Bulbasaur itu dan Bulbasaur itu pergi dan kembali lagi membawa teman-temannya. Para Bulbasaur itu mengajak tim dan Pikachu ke suatu tempat dan Lucy menunggu di mobilnya. Tim dan Pikachu diantar para Bulbasaur yang ternyata di sana ada Mewtwo. Di sana, Mewtwo melakukan sesuatu kepada Pikachu dan akhirnya Pikachu pun sadarkan diri. Singkat cerita, Mewtwo menunjukkan kilas balik kepada tim menggunakan kekuatannya. Di sana terlihat Pikachu sedang merusak sistem laboratorium penelitian dan membebaskan Mewtwo. Saat Mewtwo tengah menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, Mewtwo keburu ditangkap oleh Roger yang dari tadi mengawasi gerak-gerik tim dan Lucy, dan Mewtwo pun dibawa pergi oleh Roger. Mendengar cerita Mewtwo tadi, Pikachu langsung merasa dirinya sudah mengkhianati Harry dan Pikachu pergi begitu saja meninggalkan tim. Lalu, tim dan Lucy kembali lagi ke kota Rhyme. Di sana sudah ramai penduduk kota Rhyme yang sudah menghadiri parade. Di lain tempat, kita diperlihatkan Pikachu yang tidak sengaja berjalan melewati tempat kejadian Harry kecelakaan. Di tempat itu, Pikachu menemukan bukti jejak bahwa yang menyerang Harry bukan Mewtwo, melainkan Greninja. Mewtwo malah ingin menolong Harry. Pikachu sadar bahwa telah dibohongi Howard dan langsung berlari menuju ke tim. Sementara itu, di kota Rhyme, tim pergi menemui Howard. Di sana, ada Howard yang sedang duduk dengan sesuatu yang ada di kepalanya. Lalu, Mewtwo muncul dengan kurungan dan Mewtwo pun memakai sesuatu di kepalanya seperti yang dipakai Howard. Mewtwo disemprot gas berwarna ungu dan Howard pun langsung tak sadarkan diri. Ternyata Howard mentransfer pikirannya ke dalam tubuh Mewtwo. Di situ Howard mengaku bahwa dialah yang membunuh ayah Tim. Howard hanya menyuruh ayah Tim menangkap Mewtwo. Namun karena ayah Tim tahu terlalu banyak dan berusaha melepaskan Mewtwo, Howard pun menyingkirkannya. Tujuan utama Howard menguasai tubuh Mewtwo karena Mewtwo mempunyai kemampuan memindahkan manusia ke dalam tubuh Pokemon dengan cara Pokemon harus dalam pengaruh serum air terlebih dahulu. Dan Howard berencana memindahkan seluruh warga kota ke dalam tubuh Pokemonnya masing-masing dengan diadakannya parade besar-besaran ini. Singkat cerita, Mewtwo yang dikuasai Howard menghampiri parade kota kemudian melepaskan gas air yang ada di balon-balon raksasa dan langsung menggunakan kemampuannya menggabungkan para manusia dengan Pokemon mereka masing-masing. Pikachu kemudian datang dan berusaha menghentikan aksi Howard dengan menghancurkan balon-balon raksasa itu satu persatu. Howard pun berusaha menghentikan aksi Pikachu. Di tempat lain, tim berhasil menemukan Roger yang diikat di dalam lemari. Namun, di belakang tim terdapat sosok yang mirip dengan Roger dan dapat berubah bentuk menjadi sosok wanita. Makhluk itu adalah Pokemon Ditto yang mampu berubah bentuk. Di lain tempat, Pikachu berusaha menghindari serangan Howard. Dengan susah payah, akhirnya tim berhasil mengalahkan Ditto. Saat Pikachu terpojok, tim berhasil melepaskan benda di kepala Howard dan Mewtwo kembali sadar. Kemudian, Pikachu meminta Mewtwo memperbaiki kekacauan yang terjadi. Mewtwo pun mengembalikan manusia yang masuk ke dalam tubuh Pokemon kota Rhyme. Howard pun ditangkap. Singkat cerita, Mewtwo menjelaskan bahwa Harry membantu Mewtwo melarikan diri dan diserang Greninja. Pikachu dengan sukarela menyatukan dirinya dengan Harry untuk menyelamatkan hidup Harry. Namun, ingatannya akan hilang sementara. Mewtwo kemudian memisahkan Harry dari tubuh Pikachu.
Tim akhirnya bisa melihat sosok ayahnya lagi dan memutuskan menetap di kota Rhyme bersama ayahnya. Dan film pun berakhir. Segitu dulu cerita gua tentang film ini. Gua pamit. Wassalamualaikum.